Oke, di dunia sepak bola Indonesia, belakangan ini ada satu nama yang kayaknya ada di mana-mana. Kita ngomongin soal pemain yang kedatangannya tuh bukan cuma nambah kekuatan satu tim, tapi bener-bener mengubah peta persaingan liga. Nah, ini dia orangnya, Tom Hay. Dan dia punya julukan yang keren banget, Sang Profesor. Pasti langsung kepikiran kan, kok bisa dapat julukan gitu? Kenapa Profesor? Jawabannya, karena IQ sepak bolanya yang luar biasa tinggi, visi taktisnya, dan yang paling penting, kemampuannya buat ngatur ritme permainan dari tengah lapangan dengan tenang banget. Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal bedah tuntas tesis di balik julukan Sang Profesor ini. Siapa sih dia sebenarnya? Apa yang bikin dia spesial? Dan kenapa nih perjalanannya ini jadi momen krusial buat sepak bola kita? Oke, kita mulai dari sini. Buat ngerti kenapa dampaknya sebesar itu, kita harus paham dulu. Apa sih peran dia di lapangan? Dia ini perannya sebagai deep lying playmaker. Gampangnya, bayangin aja dia kayak quarterback di American football, tapi buat sepak bola. Dia berdiri agak di belakang, jadi bisa lihat semua pergerakan di depannya, dan dari situlah dia memulai serangan. Dan dia nggak segan-segan buat belajar dari yang terbaik loh. Dia sendiri ngaku kalau dia sering banget nonton gelandang-gelandang top dunia, salah satunya legenda Italia Andrea Pirlo, buat nyontek gaya main mereka dan diterapin ke permainannya sendiri. Hasilnya, ya ini dia, paket komplit seorang jenderal lapangan tengah. Dia bisa jadi pengatur ritme, super serba bisa main di banyak posisi, jago bola mati, dan IQ-nya itu loh tinggi banget. Makanya nggak heran, pelatih timnas kita, Shin Tae-yong, ngebet banget sama dia. Kemampuannya ngontrol permainan itu yang dicari-cari. Pertanyaannya, skill kayak gini diasah di mana? Tentu aja bukan instan. Karier Tom Hay itu, wah, perjalanannya panjang dan udah malah melintang di jantungnya sepak bola Eropa. Lihat aja nih perjalanannya. Lebih dari 1 dekade loh, dia main di Liga Top Belanda, Eredivisie, bahkan sempat nyicipin kerasnya Serie B Italia. Pengalamannya di level tertinggi ini jelas bukan main-main. Nah, ini yang gila. Sebelum akhirnya milih Indonesia, dia itu langganan timnas junior Belanda. Dari U15 sampai U21, bahkan dia pernah 2 kali juara Piala Eropa U17. Ini bukan pemain sembarangan. Dengan semua pengalaman dan prestasi itu, sampailah dia di satu titik persimpangan penting dalam karirnya, yaitu saat dia memutuskan untuk menjawab panggilan dari Indonesia. Dan ini bukan keputusan yang tiba-tiba ya, panggilan ini terasa personal banget buat dia, karena Tom Hay punya darah Indonesia yang kental dari kakek neneknya yang berasal dari Solo dan Sulawesi Utara. Akhirnya di bulan Maret 2024, semuanya jadi resmi. Tom Hay sah menjadi warga negara Indonesia, siap buat mengenakan seragam merah putih kebanggaan kita. Keputusannya buat jadi WNI ini ternyata baru permulaan, karena ini membuka jalan buat salah satu transfer paling heboh dalam sejarah sepak bola Indonesia. Nggak lama setelah itu, bomnya meledak. Tanggal 27 Agustus 2025, Persib Bandung, salah satu raksasa sepak bola tanah air, dengan bangga mengumumkan kedatangan Sang Profesor. Dan dampaknya langsung kelihatan, bahkan sebelum dia nendang bola. Lihat aja angkanya. Nilai pasar total skuad Persib langsung lompat. Dari yang tadinya 95,34 miliar rupiah, tiba-tiba jadi 112,72 miliar. Gila kan? Biar lebih kebayang segede apa efeknya, transfer ini praktis bikin Persib langsung nyalip rival abadi mereka buat jadi klub dengan nilai skuad termahal di liga. Cuma karena satu pemain. Jadi kuncinya ya di angka ini. Nilai pasar Tom Hay sendiri itu mencapai 17,38 miliar rupiah. Angka ini aja udah jadi rekor, baik buat klubnya maupun buat standar liga kita secara keseluruhan. Oke, jadi transfernya udah mecahin rekor, ekspektasi dari jutaan fans udah setinggi langit. Sekarang tekanannya ada di pundak dia, harus bisa buktiin di kompetisi domestik dan juga di level Asia. Jadi pertanyaannya cuma satu, dan ini pertanyaan besar. Mampukah Sang Profesor membuktikan tesis kesuksesannya di lapangan dan menjawab semua ekspektasi gila ini? Jawabannya, ya kita semua yang akan jadi saksinya.